05,7 Foxa FM. Halo Sobat Cerdas, selamat datang di Radio Lab. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Buat yang ngejalanin ibadah puasa, semoga puasanya makin lancar dan selamat menjalankan ibadah puasa. Radio Lab ini tempat dimana belajar jadi asik seputar radio dan penyiaran yang tentunya penuh kreativitas bareng aku, Nisa Zahra, yang akan menemani kamu selama 5 menit ke depan. Dan tentunya hari ini kita bakal kupas tuntas berbagai topik menarik yang bikin wawasan penyiaran kamu makin luas. So, siap-siap dengerin dan serap ilmu hari ini. Stay tune in Foxa FM. Jadi di minggu ini seperti biasa Pak Adi minta buat 3 orang maju buat mencoba siaran. Nah, kemarin tuh aku ngeliat ada salah satu temenku yang bagus banget siarannya. Aku ngerasa bangga dan ngerasa pengen terus-terusan belajar tentang penyiaran dan tentang radio. Minggu kali ini Pak Adi lumayan banget ngasih pembelajaran yang cukup banyak buat kamu yang belum tahu dunia penyiaran di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi penting, di antaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Ini adalah dasar utama regulasi penyiaran di Indonesia. Yang kedua, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 mengatur tentang Master Plan Frequency Modulation atau FM supaya penyiaran lebih teratur. Dan yang ketiga, revisi Peraturan Menteri Komunikasi. Seiring perkembangan zaman, regulasi ini juga mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri penyiaran. Jadi, setiap siaran yang kamu dengar di radio ini pasti sudah sesuai regulasi loh. Kalau si radio tetap bertahan di era digital sekarang, nah ini dia karakter khas dari radio yang bikin dia unik. Yang pertama, auditif. Radio hanya mengandalkan suara, jadi pendengar bisa menikmati sambil tetap beraktivitas. Yang kedua, transmisi gelombang elektromagnetik. Bisa menjangkau wilayah luas dengan sinyal radio. Yang ketiga, theater of mind. Radio membangun imajinasi pendengar. Kita bisa mengenali suara, tapi belum tentu tahu wajahnya kan? Yang keempat, identik dengan musik. Tanpa musik, radio terasa kurang hidup. Yang kelima, personal dan mobile. Bisa didengarkan kapan saja dan gimana saja. Yang terakhir, lack of features. Ini tantangan radio karena hanya mengandalkan suara tanpa visual. Setiap media punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Nah, ini dia keunggulan dari radio. Yang pertama, cepat dan langsung. Informasi yang bisa langsung disiarkan saat itu juga. Yang kedua, akrab dan personal. Pendengar merasa lebih dekat dengan penyiar favoritnya. Yang terakhir, murah dan fleksibel. Bisa dinikmati siapa saja tanpa biaya besar. Tapi, radio juga punya kekurangan loh. Yang pertama, selintas dan sekali saja. Kalau kelewatan, gak bisa diputar ulang kayak video. Dan yang kedua, mengandung batasan waktu dan linear. Harus didengarkan sesuai jadwal siaran. Ada 3 karakter dari pendengar radio nih. Pendengar radio itu beragam banget. Ada yang santai, ada yang kreatif, dan mereka itu biasanya yang pertama heterogen dari berbagai latar belakang dan usia. Yang kedua, pribadi. Radio bisa menjadi teman pribadi yang akrab. Yang ketiga, selektif. Pendengar memilih program yang mereka sukai. Aku juga bakal jelasin klasifikasi radio berdasarkan pendengarnya. Ada banyak jenis radio tergantung target pendengarnya. Yang pertama, talk program and news. Fokus ini ke informasi dan diskusi. Yang kedua, musik and entertainment, hiburan dan lagu-lagu hits. Yang keempat, sport and news, berita pecinta olahraga. Yang keempat, ethnic and contemporary, musik dan budaya khas. Di segmen terakhir ini aku bakal bahas elemen dan programming radio. Seorang program director perlu memperhatikan banyak elemen dalam menentukan program radio. Seperti yang pertama, musik. Pilihan lagu sesuai dengan segmen pendengar. Yang kedua, berita dan informasi. Update terbaru soal dunia sekitar. Yang ketiga, gaya siaran. Kepribadian penyiar yang bikin betah didengar. Yang keempat, spot and promo. Iklan dan promosi biar makin seru. Dan yang terakhir, kontes and jingle biar pendengar tetap enjoy. Gak kerasa banget sih
udah 5 menit aja nemenin kalian. Semoga ilmu yang aku paparin di kali ini bermanfaat buat kalian. Segitu aja dari aku, Nisa Zahra.